Shalom, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebenarnya struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik? Dari paus di Vatikan hingga diakon, semuanya memiliki peran dan tanggung jawab yang unik. Pada video kali ini, saya akan membahas hierarki gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki struktur kepemimpinan yang terorganisir dengan rapi dan disebut hierarki. Kata hierarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarkia yang artinya jabatan suci. Mereka yang telah memegang posisi dalam hierarki ini menjalankan tugas suci karena telah menerima tabisan khusus. Struktur hierarki ini sebenarnya melanjutkan misi yang Yesus berikan kepada para rasul, yaitu mengembalakan dan membimbing umat beriman. Saat ini, hierarki gereja Katolik terdiri dari 4 tingkatan utama, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Paus berada di puncak hierarki sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik seluruh dunia. Ia dianggap sebagai penerus Santo Petrus, rasul yang dipilih langsung oleh Yesus untuk memimpin para rasul lainnya. Paus juga menjabat sebagai uskup Roma. Mengingat Roma secara historis adalah pusat kehidupan gereja, jabatan Paus berlangsung seumur hidup, dan ia dipilih melalui konklav oleh para kardinal dengan suara minimal 2/3. Uskup memimpin gereja lokal yang disebut keuskupan. Sebagai penerus rasul, uskup menjalankan 3 peran penting sebagai pengajar, imam, dan gembala bagi umat di wilayahnya. Biasanya, seorang uskup adalah imam yang terpilih untuk memimpin sebuah keuskupan. Dalam menjalankan tugasnya, uskup dibantu oleh para imam dan diakon yang tersebar di berbagai paroki dalam keuskupannya. Imam bertugas mengelola paroki yang merupakan komunitas gereja yang lebih kecil dalam sebuah keuskupan. Mereka mengawasi berbagai aspek kehidupan rohani dan administrasi gereja di tingkat paroki, membawa pelayanan gereja lebih dekat kepada umat. Diakon adalah pria yang ditabiskan untuk membantu uskup dalam tugas-tugas tertentu. Mereka memiliki peran terbatas, namun penting, seperti menjadi petugas dalam upacara pernikahan dan pembaptisan, tetapi tidak mengelola paroki seperti imam. Mengenai kardinal, perlu dipahami bahwa kardinal sebenarnya bukanlah bagian dari struktur hierarki formal gereja. Kardinal adalah gelar kehormatan khusus yang diberikan kepada para uskup tertentu sebagai penasihat dekat paus. Peran mereka yang paling dikenal adalah memilih paus baru dalam konklav. Meskipun kardinal memiliki kedudukan yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam gereja secara teknis, mereka tetaplah uskup yang mendapat tugas dan kehormatan tambahan. Jadi, kardinal lebih merupakan jabatan fungsional atau administratif, bukan tingkatan hierarkis yang terpisah dalam struktur tabisan gereja. Struktur hierarki ini dirancang untuk memastikan umat Katolik di seluruh dunia mendapat bimbingan rohani yang terorganisir dengan baik, mulai dari tingkat global hingga komunitas lokal mereka. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi dalam menjalankan misi gereja untuk mengembalakan umat beriman.
Nah, itulah penjelasan tentang struktur hierarki gereja Katolik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.